Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas besar di mata kuliah Sistem dan Tata Kelola Kota Cerdas. Di sini kami mengambil tema mengenai Smart City di Kota Batam. Namun, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kerin Anggraeni. Nama saya Nova Raffi. Nama saya M. Habib Rizky. Baik, selanjutnya untuk latar belakang. Jadi Kota Batam ini merupakan salah satu kota industri dan perdagangan terbesar di Indonesia yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun, saat ini masih terdapat beberapa kendala berupa sistem antar OPD yang masih belum terintegrasi, pengelola data yang terpisah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM untuk mendukung implementasi Smart City di Kota Batam. Selanjutnya, permasalahan yang kita ambil, di sini ada sistem informasi antar OPD yang belum terintegrasi, data masih tersebar pada masing-masing instansi. Selanjutnya ada proses pelayanan publik masih belum optimal. Selanjutnya, monitoring dan pelaporan belum real time. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis data. Selanjutnya untuk yang pertama ada preliminary phase, di mana tujuannya itu untuk menentukan ruang lingkup, stakeholder, prinsip, arsitektur, serta kebutuhan awal pengembangan Smart City di Kota Batam. Di sini ada stakeholder utamanya yaitu Wali Kota dan OPD, Diskominfo, Bapeda, BP Batam, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, swasta dan investor, masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas besar di mata kuliah Sistem dan Tata Kelola Kota Cerdas. Di sini kami mengambil tema mengenai Smart City di Kota Batam. Namun, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kerin Anggraeni. Nama saya Nova Raffi. Nama saya M. Habib Rizky. Baik, selanjutnya untuk latar belakang. Jadi Kota Batam ini merupakan salah satu kota industri dan perdagangan terbesar di Indonesia yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun, saat ini masih terdapat beberapa kendala berupa sistem antar OPD yang masih belum terintegrasi, pengelola data yang terpisah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM untuk mendukung implementasi Smart City di Kota Batam. Selanjutnya, permasalahan yang kita ambil, di sini ada sistem informasi antar OPD yang belum terintegrasi, data masih tersebar pada masing-masing instansi. Selanjutnya ada proses pelayanan publik masih belum optimal. Selanjutnya, monitoring dan pelaporan belum real time. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis data. Selanjutnya untuk yang pertama ada preliminary phase, di mana tujuannya itu untuk menentukan ruang lingkup, stakeholder, prinsip, arsitektur, serta kebutuhan awal pengembangan Smart City di Kota Batam. Di sini ada stakeholder utamanya yaitu Wali Kota dan OPD, Diskominfo, Bapeda, BP Batam, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, swasta dan investor, masyarakat dan komunitas. Selanjutnya bisnis prinsip plusnya ada collaborative governance. Selanjutnya ada digital public service, data driven decision making, human center development. Lalu yang selanjutnya ada di fase A, yaitu fase arsitektur vision. Yang pertama, dalam visinya sendiri untuk mewujudkan Smart City Kota Batam yang terintegrasi, efisien, aman, dan juga berbasis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk arsitektur goals-nya sendiri, yang pertama ada di Smart Governance, yaitu untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan juga terintegrasi.
Lalu untuk data integration, yaitu untuk mewujudkan pertukaran data antar OPD melalui platform terpusat. Selanjutnya, smart infrastruktur, yaitu untuk membangun infrastruktur teknologi yang aman, handal, dan scalable. Untuk data driven decision making, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan melalui dashboard dan juga analisis data. Untuk solution konsepnya sendiri, solusi Smart City Kota Batam ini mengintegrasikan layanan publik, data antar OPD, aplikasi pemerintahan, dan juga infrastruktur teknologi ke dalam satu ekosistem digital yang terpusat. Lalu selanjutnya di bisnis arsitektur sendiri, kondisi saat ini menunjukkan bahwa setiap OPD masih menjalankan layanan dan pengelolaan data secara mandiri, seperti sistem antar OPD yang masih terpisah, data yang belum terintegrasi, dan juga monitoring layanan yang belum terpusat. Lalu untuk target bisnis arsitekturnya sendiri di Kota Batam ini yaitu untuk dengan membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui kolaborasi antar OPD dan juga pemanfaatan teknologi digital seperti integrasi layanan publik, dashboard smart city, dan juga koordinasi antar OPD yang lebih efektif. Baik, selanjutnya ada information system arsitektur. Yang pertama ada data arsitektur. Pada arsitektur data, seluruh data yang sebelumnya tersebar pada masing-masing OPD diintegrasikan ke dalam platform data terpusat. Integrasi ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mendukung analisis dan lintas sektor. Data utama yang diintegrasikan yaitu ada data kesehatan, data pendidikan, data transportasi, data pariwisata, dan data lingkungan. Baik di application arsitektur, untuk mendukung layanan Smart City, dibangun beberapa aplikasi utama yang saling terhubung melalui layanan integrasi. Yang aplikasi utamanya yaitu Smart City Dashboard, portal layanan publik, sistem integrasi data, dan sistem monitoring kota. Baik, selanjutnya ada teknologi arsitektur. Yang di teknologi arsitektur itu ada cloud infrastruktur, itu sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data smart city. Terus selanjutnya ada database server untuk menyimpan seluruh data yang terintegrasi dan dari berbagai OPD. Selanjutnya ada API gateway, yaitu untuk menghubungkan aplikasi dan sistem yang berbeda agar dapat saling bertukar data. Terus ada firewall dan security layer untuk melindungi data dan layan dari ancaman keamanan cyber. Terus ada backup dan disaster recovery untuk menjamin ketersediaan layanan apabila terjadi gangguan sistem. Terus yang terakhir ada monitoring system untuk melakukan pemantauan performa sistem dan jaringan secara real time. Target teknologinya yaitu infrastruktur scalable, sistem terintegrasi, keamanan data terpusat, dan monitoring real time. Baik, kesimpulannya, TOGAF ADM berhasil digunakan sebagai kerangka kerja dalam perancangan Enterprise Arsitektur Smart City Kota Batam. Yang kedua, arsitektur yang dirancang mampu mendukung integrasi data dan layanan antar OPD. Yang ketiga, Smart City Kota Batam diharapkan meningkatkan efisiensi pemerintahan, kualitas layanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir, hasil perancangan dapat menjadi acuan implementasi Smart City secara bertahap dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke TOGAF ADM atau Architecture Development Method. Di sini yang pertama ada preliminary phase. Yang pertama di sini kita menentukan organisasi atau baik, selanjutnya kita lanjut ke TOGAF ADM atau Architecture Development Method. Di sini yang pertama ada preliminary phase. Nah, yang pertama di sini kita menentukan organisasi atau stakeholder yang ada di Kota Batam. Jadi yang pertama ada Core Impact Units, di mana isinya Wali Kota dan OPD, Diskominfo, Bapeda, dan BP Batam. Selanjutnya ada Soft Impact Unit, di sini ada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata,
Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan. Kemudian ada extended impact unit, ada sektor swasta dan investor, dan yang terakhir ada impact community, itu dari masyarakat dan juga komunitas. Setelah kita menentukan organisasinya, di sini kita berikan deskripsi untuk impact-nya. Saya ambil contoh di sini untuk wali kota dan OPD. Di sini berperan sebagai pengambil kebijakan utama, penentu arah strategis, serta penanggung jawab dalam implementasi dan keberhasilan program Smart City di Kota Batam. Untuk selanjutnya ini ada perform enterprise architecture maturity assessment. Jadi di sini kita membuat diagram. Di sini kita mengambil 5, itu ada arsitektur proses, ada business alignment, arsitektur development, governance, dan yang terakhir ada teknologi infrastruktur. Nah, setelah kita menentukan itu, selanjutnya di sini ada tabel untuk setiap resolution efforts atau mitigation strateginya. Di sini saya ambil contoh untuk arsitektur proses, di mana ini tuh menyusun dan menetapkan standar proses enterprise arsitektur yang terintegrasi di seluruh PD, serta memastikan dokumentasi arsitektur diperbarui secara berkala. Terus selanjutnya itu ada identify key roles dan responsibility. Di sini ada tabel racinya, berisi wali kota OPD, Diskominfo, Bapeda, BP Batam, dan lain sebagainya. Nah, di sini list of role-nya. Saya ambil contoh di sini untuk wali kota dan OPD. Jadi responsibility-nya itu yang pertama menentukan kebijakan dan arah strategis Smart City. Selanjutnya mengambil keputusan utama terkait implementasi. Dan yang terakhir itu mengawasi pelaksanaan program di seluruh OPD. Yang selanjutnya ini ada determine enterprise architecture. Yang pertama ada organization constraint, karena saya ambil salah satu yaitu kurangnya koordinasi antar OPD. Di sini severity-nya high, likelihood-nya high, lalu mitigation-nya meningkatkan koordinasi lalu lintas instansi melalui forum rutin. Selanjutnya owner-nya sini Diskominfo. Selanjutnya ada budget and financial constraint, mana saya ambil contoh di sini untuk keterbatasan anggaran Smart City. Severity-nya high, likelihood-nya high, mitigation-nya itu adalah prioritas program dan implementasi bertahap. Di sini untuk owner-nya itu Bapeda. Soalnya yang ketiga itu ada external and business constraint. Nah, saya ambil contoh itu adalah BTW aku perubahan nge-mute ya. regulasi pemerintah. Di sini sepertinya high, likelihood-nya Kalau misalnya medium, orang itu ngomong. soalnya mitigation-nya penyesuaian kebijakan secara berkala. Dan di sini owner-nya itu wali kota dan OPD. Selanjutnya untuk order constraint, di sini saya ambil contoh itu untuk keamanan data dan privasi. Severity-nya high, likelihood-nya high. Selanjutnya mitigation-nya implementasi sistem keamanan dan enkripsi. Di sini untuk owner-nya itu Diskominfo. Selanjutnya adalah confirm budget requirement. Nah, di sini itemnya analisis kebutuhan Smart City dan untuk estimasi harinya ada 10 hari, lalu resource estimate-nya 3 orang, yaitu analisis, IT, dan perencana. Untuk cost-nya itu di kisaran 30 juta. Baik, selanjutnya untuk confirm governance and support framework. Di sini adalah isi-isi organisasinya.
Kemudian diawali dari Wali Kota Batam, selanjutnya BP Batam, Arsitektur Board, Enterprise Arsitek, Domain. Baik, selanjutnya di sini ada Restate Business Principle Goals and Driver. Untuk yang pertama di sini ada bisnis prinsipalnya. Di integrasi layanan digital itu ada statementnya. Yang pertama, semua layanan publik harus terintegrasi dalam satu sistem smart city. Sebenarnya rasionalnya untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan akses layanan bagi masyarakat. Lalu ada implication-nya itu diperlukan integrasi data dan sistem antar OPD. Selanjutnya metodologi atau advisornya itu metodologi, selanjutnya review reaction-nya penyesuaian dengan pengembangan teknologi dan review date-nya 2027. Yang kedua di sini ada business goal-nya. Mana business goal statement-nya itu yang pertama mewujudkan Kota Batam sebagai smart city yang modern, terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Di sini ada business goal-nya. Salah satunya itu untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital. Selanjutnya strategi plans of the business-nya salah satunya untuk mengembangkan dan mengintegrasikan sistem layanan publik berbasis digital. Selanjutnya lanjut ke identify and establish arsitektur principles. Nah, di sini data principles-nya ada data terintegrasi, di mana data harus terintegrasi antar sistem dan instansi. Contohnya rasionalnya untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi. Implication-nya diperlukan integrasi database dan standar data. Metodologi atau advisornya di sini metodologi, review sesinya pengembangan kebutuhan integrasi data. Lalu review date-nya 2027. Selanjutnya di sini ada deposit required file into arsitektur repository. Nah, di sini arsitektur repository pertama ada arsitektur meta model. Itu berisikan arsitektur metode dan konten meta model. Dan di sini reference library-nya ambil dari Master Plan Smart City Batam, analisis strategi Smart City, eksekutif summary Smart City, quick click Win Smart City. Selanjutnya arsitektur landscape-nya ada Smart City Batam Strategi, 6 dimensi Smart City, governance, ekonomi dan lain-lain. Dan ada layanan digital infrastruktur, TIK dan SDM. Soalnya standar information base-nya ada SOP pelayanan publik, format data OPD, API atau e-governance, jaringan dan keamanan. Sebenarnya ada e-government log-nya, ada keputusan Smart City, evaluasi kepatuhan program Smart City, evaluasi kapabilitas OPD, kalender proyek Smart City Batam dan Smart City. Terus yang terakhir ada arsitektur capability-nya, itu ada skill repository, organization struktur, dan arsitektur kartel. Nah, lanjut yang terakhir ada development request for architecture work. Nah, di sini overview-nya, project background-nya itu Kota Batam memiliki potensi strategis sebagai kawasan industri dan perdagangan internasional. Untuk meningkatkan kualitas publik dan daya saing kota, diperlukan implementasi smart city yang didukung oleh enterprise arsitektur yang terstruktur. Summary of request-nya ini, permintaan ini bertujuan untuk mengembangkan enterprise arsitektur sebagai dasar implementasi smart city di Kota Batam yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Ini untuk organisasi sponsornya.
Selanjutnya bisnis mission statement-nya ini mewujudkan Kota Batam sebagai smart city yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada bisnis goal-nya, strategi plan bisnis, ini sukses kriteria, dan ada project time frame-nya. Baik, untuk fase primary phase sudah selesai. Selanjutnya lanjut ke fase A atau arsitektur vision yang akan dijelaskan oleh Kerin. Baik, selanjutnya dalam fase A yaitu arsitektur vision. Yang pertama, untuk mengidentifikasi problem dan identify change drivers. Yang pertama, dalam problem background-nya sendiri, di dalam Kota Batam ini terdapat beberapa permasalahan seperti belum meratanya pembangunan infrastruktur, keterbatasan kualitas layanan publik, dan juga kurangnya optimal pemanfaatan teknologi informasi. Lalu untuk change drivers and opportunities-nya sendiri didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu perkembangan teknologi digital, kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat dan transparan, serta tuntutan peningkatan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Lalu selanjutnya, identify high-level architecture objectives. Di sini yang pertama itu dalam bisnis objectives-nya sendiri, saya mengambil dalam satu contoh seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk deskripsinya sendiri, yaitu menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga lingkungan. Lalu untuk business requirement-nya sendiri, di sini ada dalam sistem layanan publik berbasis digital. Seperti dibutuhkannya platform digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan secara online. Lalu untuk solution konsepnya sendiri, di sini terdapat asesmen atau hal yang memang belum ulang. Lalu selanjutnya ada dalam solution concept. Di sini terdapat diagramnya. Yang pertama dalam permasalahannya seperti sistem antar OPD yang belum terintegrasi, lalu adanya juga layanan publik yang belum sepenuhnya digital, lalu ada juga data masih tersebar pada masing-masing OPD, dan juga infrastruktur TIK yang belum merata. Untuk solusinya sendiri atau goals-nya di sini seperti integrasi data antar OPD dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan goals-nya sendiri untuk menciptakan smart city yang terintegrasi dengan Kota Batam. Untuk requirement-nya sendiri, di sini ada pengembangan infrastruktur smart city, peningkatan kompetensi SDM TIK, penyediaan layanan publik berbasis digital, dan juga manajemen integrasi dan interoperabilitas data. Lalu yang selanjutnya, confirm and elaborate architecture principles. Di sini ada business principles-nya sendiri, seperti integrasi layanan digital, yang semua layanan publik itu harus terintegrasi dalam satu sistem smart city. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas, jadi setiap layanan dan data harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu juga berbasis teknologi dan inovasi seperti pemanfaatan teknologi menjadi dasar dalam pengembangan layanan smart city. Juga fokus pada pelayanan masyarakat, seperti layanan smart city yang harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Juga untuk keamanan dan privasi datanya sendiri, yaitu data dan informasi harus dilindungi dengan sistem keamanan yang baik. Lalu untuk data principles-nya sendiri, data harus terintegrasi antar sistem dan instansi, juga harus akurat, konsisten, dan juga dapat dipercaya. Dan data juga harus dilindungi dari akses yang tidak sah.
Lalu untuk application principles-nya, aplikasi ini harus saling terintegrasi dalam ekosistem Smart City, juga harus mudah digunakan oleh masyarakat. Lalu juga dapat berkembang sesuai kebutuhan. Untuk teknologi principles-nya sendiri, seperti infrastruktur, TI harus stabil dan juga dapat diandalkan. Lalu teknologi juga harus memiliki sistem keamanan yang kuat, dan juga teknologi yang digunakan harus mengikuti standar yang ditetapkan. Lalu dalam other principles-nya sendiri, statement-nya seperti pembangunan yang harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Lalu yang selanjutnya yaitu confirm and elaborate business goals and drivers. Yang pertama ada business mission statements, seperti mewujudkan Kota Batam sebagai smart city yang modern, terintegrasi, dan juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Di business goals-nya sendiri ada seperti meningkatkan kualitas layanan publik yang berbasis digital. Lalu dalam strategic plans of the business-nya seperti mengembangkan dan mengintegrasikan sistem layanan publik berbasis digital. Lalu ada perform business capability assessment. Berikut gambarnya, diagram grafiknya. Lalu ada smart governance, smart healthcare, smart transportation, dan juga smart education. Yang selanjutnya ada di capability assessment, ada infrastruktur TI dan jaringan, cyber security dan data protection, integrasi data dan sistem, dan juga smart monitoring dan IoT. Lalu selanjutnya di confirm architecture maturity assessment, itu ada arsitektur proses, business alignment, arsitektur development, governance, dan juga teknologi infrastruktur. Selanjutnya di perform transformation readiness. Lalu tahap terakhir yaitu develop statement of architecture work. Yang pertama ada dalam project background-nya seperti yang sudah dibaca pada sebelumnya. Lalu ada problem background, change drivers and opportunities-nya seperti faktor dalam permasalahan tersebut. Lalu ada business objectives-nya sendiri dengan deskripsinya. Lalu ada business requirement dan juga ada solution concept yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Lalu change of scope procedures-nya ini seperti perubahan ruang lingkup yang diajukan melalui change request, dievaluasi oleh tim enterprise arsitektur di Kominfo dan Bapeda, kemudian di steering committee. Nah, setiap perubahan ini harus dianalisis dampaknya terhadap biaya, waktu, sumber daya, dan juga tujuan smart city sebelum diterapkan ke dalam arsitektur. Lalu ada stakeholders, ada stakeholder konteksnya, juga ada RACI-nya. Sini terdapat RACI. Lalu governance strukturnya yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Lalu ada support strateginya yaitu dukungan implementasi Smart City dilakukan melalui koordinasi antar OPD, penguatan peran Diskominfo dan juga Bapeda, pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan anggaran, serta kolaborasi dengan BP Batam, sektor swasta, akademisi, dan juga masyarakat untuk mendukung transformasi digital Kota Batam. There is an assumption-nya, lalu acceptance kriteria and procedures-nya, dan juga ini ada project plan and schedule yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Juga ada rationalization atau waktu pelaksanaan proyek yang ditentukan berdasarkan kompleksitas pengembangan sistem smart city. Oke, untuk tahapan arsitektur vision sendiri sudah sampai segitu. Lalu dilanjut oleh bisnis arsitekturnya sendiri, dilanjut oleh Nova. Baik, untuk selanjutnya itu ada fase B atau bisnis arsitektur. Dimana yang pertama ini ada stakeholder-nya.
Di sini untuk decision maker-nya itu ada wali kota dan OPD. Itu responsibility-nya menentukan arah kebijakan dan strategi bisnis Smart City serta memastikan implementasi sesuai visi kota Batam. Lalu selanjutnya ada model bisnis baseline arsitektur. Jadi di sini level organisasi paling tinggi itu ada pemerintahan Kota Batam. Lalu di bawahnya ada 3, yaitu Wali Kota dan OPD, Diskominfo Batam, dan BP Batam. Nah, di bawah Wali Kota dan OPD ini ada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Lalunya untuk Diskominfo Batam, di bawahnya ada tim Smart City, lalu ada Enterprise Architect. Lalu untuk BP Batam ini ada investasi dan pengembangan. Lanjut di sini ada model target bisnis arsitektur. Jadi ini merupakan layanan yang yang dituju atau yang diinginkan untuk mencapai smart city di Kota Batam. Di sini ada contoh permintaan layanan, terus prosesnya ada input data layanan. Di sini semua dilakukan secara digital. Baik, selanjutnya itu ada gap analysis. Jadi di sini yang merah ini dijadikan sebagai baseline-nya atau kondisi sekarang. Lalu yang hijau itu targetnya atau tujuannya. Di mana jika ada permintaan layanan masuk, pencatatan itu dilakukan secara manual melalui petugas OPD. Namun setelah kita untuk menuju smart city, semuanya ini dilakukan secara digital. Ini verifikasi melalui aplikasi. Jadi semua prosesnya ini dilakukan secara digital. Lalu juga ada monitoring dan tracking, lalu ada notifikasi ke pelaporan. Baik, selanjutnya ini ada perform impact analysis. Jadi di sini impaskan, selanjutnya ada problem description, arsitektur objektif, lalu di sini ada solution concept, stakeholdernya, lalu stakeholder kontak, lalu ada roles dan responsibilities itu RACI, lalu ada government struktur yang udah dijelaskan sebelumnya, lalu ada government struktur support strategi, ada risk and assumption, asip kriteria and producer, lalunya ada project plan and schedule yang udah dijelaskan pada fase preliminary, dan yang terakhir ada rationalization. Baik, mungkin untuk fase B atau bisnis arsitektur sudah selesai. Lanjut untuk fase C atau information system arsitektur yang akan dijelaskan oleh M. Habib Rizky. Baik, selanjutnya ada C, information system arsitektur. Yang pertama ada identify the responsibilities of stakeholder. Stakeholdernya masih seperti yang tadi juga. Ada governance eksekutif wali kota Batam menetapkan kebijakan dan arah implementasi smart city serta mendukung integrasi sistem informasi antar OPD. Baik, ini diagramnya.
Ini diagram dari develop baseline data arsitektur. Ini ada masyarakat, layanan publik, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, pengaduan, masyarakat, layanan publik, pengaduan masyarakat, perizinan, dan smart city service, sistem informasi OPD, portal layanan publik, data kependudukan, data perizinan, dan data pengaduan. Baik, selanjutnya ada develop target data arsitektur. Target data arsitektur modalnya itu ada masyarakat, layanan publik, pengaduan digital, sistem integrasi OPD, yaitu berhubung dengan Batam Smart City Platform, yaitu ada data kependudukan terintegrasi, data layanan publik, data pengaduan, dan data monitoring Smart City. Terus selanjutnya ada develop baseline application arsitektur, yaitu ada website Smart City, website Smart City Batam, ada mobile Smart City, ada aplikasi pengaduan masyarakat, sistem integritas data, yaitu berhubung dengan sistem informasi OPD, sistem perizinan, dan sistem administrasi pemerintah, sistem monitoring kota, dan basis data terintegrasi OPD. Selanjutnya ada develop target application arsitektur lagi. Di sini ada portal Smart City Batam, mobile Smart City, citizen service portal, aplikasi pengaduan digital. Dan back office-nya itu ada sistem integritas OPD, dashboard monitoring Smart City, sistem administrasi pemerintah, sistem analitik data, sistem governance system, dan API gateway. Selanjutnya ada gap analisisnya. Ada data warga, data layanan publik. Sebelumnya saya jelaskan dulu, yang merah ini baseline-nya, yang hijau itu targetnya, dan yang kuning itu yang bisa dimodified atau yang bisa dirubah, yaitu data warga, data layanan publik, data pengaduan manual, dan data monitoring Smart City. Yaitu ada database OPD terpisah di back office-nya, dan data pelayanan tidak terintegritas, arsip spreadsheet manual, dan data pengaduan konvensional. Dan di back office-nya juga ada data induk Smart City, basis data terintegritas OPD, dan gudang data Smart City. Shared Service Center-nya itu ada pusat data pemerintah, pusat data berbasis cloud, dan repository analitik big data. Selanjutnya ada perform impact analysis. Ini mention sistem arsitektur. Selanjutnya kita lanjut ke fase D. Baik, selanjutnya ada teknologi arsitektur. Fase D atau fase terakhir. Yang pertama ada identify the responsibility stakeholdernya juga. Dan stakeholdernya juga masih sama dengan yang tadi. Masih sama. Dan yang selanjutnya ada develop baseline teknologi arsitektur model. Nah, ini ada diagramnya yang mencakup Batam Smart City 1, ada kantor pusat Batam, ada LAN switch HQ, dan di dalam unit operasional itu ada general purpose server, dan di dalam general purpose server ini juga ada file server, print server, dan application support. Ada web hosting server, yaitu di dalam web hosting server itu ada Smart City Portal, Public Service, dan Dashboard Monitoring. Selanjutnya
Ini saya jelasin lagi, hijau ini hanya targetnya atau komponen baru yang diusulkan. Selanjutnya ada yang bagian abu, itu ada Shared Service Center atau SCC Batam, ada LAN-nya, LAN Switch SCC, dan ada unit layanan bersama atau SBC. Di dalam SBC ini ada database server, ada database management system, dan ada backup server. Di dalam backup server itu ada juga backup dan recovery system. Dan selanjutnya ada kantor cabang Batam. Kuning ini artinya ini bisa dirubah. Ini ada LAN switch branch, ada LAN-nya juga, tiga-tiga ini ada LAN, dan ada unit operasional cabang. Di dalam unit operasional cabang itu ada application server, dan di dalam application server itu ada branch application local server. Baik, selanjutnya ada develop target teknologi arsitektur lagi, atau diagram kedua, ya ini ada public user, mobile apps, dan web portal. Public user dan web portal ini dan mobile apps ini nyambung ke internet karena membutuhkan internet, dan internet ini nyambung ke firewall, ke governance one, API gateway. Dan di API gateway ini membuat governance data center, dan governance data center ini di dalam government data center ini ada application server, database server, integration server, backup server. Dan database server, di dalam database server ini ada smart city database. Selanjutnya ada perform gap analysis lagi atau diagram ketiga. Yang kita jelaskan ini gap diagramnya atau gap analisisnya. Baik, di gap analisis ini ada smart city one. Yang pertama ada front office-nya, itu ada web portal Batam, dan ada public server. Di dalam public server ini ada tiga, yaitu Citizen Complement Application, CCTV Monitoring Portal, dan Information Service. Dan yang kedua ada Share Service Center dan juga berhubung dengan Smart City LAN dan Smart City One, yaitu ada di dalamnya ada database server, dan di dalam database server ini ada tiga juga, yaitu database management system juga, dan Smart City Database ya, atau yang mencakup citizen, complaint, CCTV, dan aset. Dan selanjutnya ada backup storage system. Selanjutnya ada yang ketiga, ada legacy system baseline only, masih mencakup masih menyambung oleh Smart City LAN juga. Ada device-nya, itu di dalam tiga device itu ada manual complement system, old report recap system, dan standalone CCTV access. Baik, selanjutnya ada perform impact analysis. Impact analisisnya ini ada impact analysis teknologi memberikan dampak terhadap sistem lama yang saat ini masih digunakan di Kota Batam. Beberapa sistem legacy seperti sistem pengaduan, manual, akses CCTV terpisah, dan sistem backup. Sebelumnya di sini ada gap summary juga. Di teknologi impact ini ada web hosting server dan yang lain. Teknologi eliminate ada manual complaint system dan teknologi create-nya. Selanjutnya ada sebelum itu ada dokumen teknologi domain requirements, dan ini juga sudah dijelaskan oleh fase-fase tadi. Dan ada validate teknologi, itu juga sudah oleh fase-fase tadi. Dan yang terakhir ada confirm statement of architecture work.
Ini juga ada governance structure-nya, dan ini juga sudah yang tadi juga, yang sudah fase-fase tadi. Dan di sini ada overview-nya, ada problem description-nya, ada arsitektur objektifnya, dan ada stakeholder-nya juga, ada stakeholder contact-nya, ada roles and responsibilities atau RACI-nya, ada governance structure-nya, ada risk assumption-nya, dan yang lainnya. Itu juga sudah dijelaskan oleh fase-fase yang lain. Baik, segitu saja untuk fase D. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dan perancangan menggunakan framework atau BKDM ini, kami berhasil menyusun enterprise arsitektur smart city di Kota Batam yang mencakup bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, dan teknologi arsitektur. Arsitektur yang dirancang mampu menjawab beberapa permasalahan yang ditemukan pada kondisi saat ini, seperti sistem yang masih terpisah antar OPD, pengelolaan data yang masih belum terintegrasi, serta proses layanan publik yang masih banyak dilakukan secara manual. Melalui rancangan arsitektur yang diusulkan ini, proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dapat saling terintegrasi, sehingga mendukung transformasi digital Kota Batam secara lebih efektif dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada public value atau nilai tambah bagi masyarakat. Jadi selain kita memberi manfaat bagi pemerintahan, rancangan Smart City Kota Batam ini juga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Bagi pemerintah, arsitektur ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat koordinasi antar OPD, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu bagi masyarakat, layanan publik menjadi lebih mudah diakses, proses pengajuan layanan dapat dipantau secara real time, dan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat melalui sistem yang terintegrasi. Sedangkan bagi Kota Batam, secara keseluruhan, rancangan ini dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan smart city yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil perancangan enterprise arsitektur ini dapat menjadi blueprint atau acuan pengembangan smart city Kota Batam di masa depan, sehingga implementasi transformasi digital dapat dilakukan secara bertahap, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.